Gue tuh nggak pernah kerja bener-bener kerja ngelamar pakai CV, surat lamaran gitu kan, merintis dari staff, habis itu manajerial, direktur, akhirnya punya bisnis, nggak pernah. Gue selalu langsung di bawah owner. Nah itu gue macem-macem. Gue sempet di hotel, Hotel. Bagian apa kok kalau boleh tahu? di marketing, Marketing. di Medan waktu itu. Terus gue sempet juga di forwarding, ngurus-ngurus kontainer gitu. Habis itu gue pernah juga freelance lah, fotografer gitu. Yang menghasilkan uang sih itu ya. Gue bikin apa, IO-IOan, Sweet Seventeen wedding itu juga dulu ada. Habis itu gue bikin percetakan kecil lah, bikin undangan atau bikin banner apa, gue Bikin- oper kan, gue nggak iya. bikin, gue oper. Habis itu sembari nyambi ke photo booth pernah juga. Itu aja sih, gitu-gitulah. Jasa sih, jasa gue nggak pernah jualan barang, kecuali bisa ada temen nitip, Iya. jualin dong ini kan. Gue dulu aktif di Kaskus, ya barulah gue jualin. Kalau enggak gue nggak pernah jualan barang. Baru inilah koncoku ini gue sama kalian itu jualan. Tapi dari semua bisnis yang pernah lu jalanin kok, ada nggak sih yang sejalan dengan cita-cita lu dulu? Ya Picomo ini. Picomo. Iya. Makanya gue bikin kan karena gue kan udah melihat nih. Meskipun gue nggak pernah kerja, tapi kan teman-teman gue kan, kita ketemu relasi, kita ketemu apa kan, pasti ada cerita dong. Iya, di kantor lu pasti gimana, bos lu gimana, atasan lu gimana. Itu banyak keluhan teman-teman gue, kayak ada yang tempatnya bagus, gengsi, gajinya sebenarnya oke aja, Iya. tapi kerjanya mampus-mampusan. Ada lagi tempat yang jelek tapi agak santai, gaji bagus. Nah gue pengen bikin satu tempat di mana orang-orang kayak gue itu bisa bekerja, bisa berkarya. Itu tempat di mana tempatnya oke, nyaman lah. Menurut gua bosnya, sebagai bos atau sebagai leadernya lah, Iya. juga enak gitu. Gaji juga ya mungkin bisa dibilang standar lah. Jadi kayak gua nggak bisa bikin semuanya, kalau poin tuh ya 10 gitu kan. Gua nggak bisa bikin 10 semua, tapi gue pengen paling nggak dari gua ya, yang gua coba memberikan itu minimal di 6 aja gitu. Jadi nggak ada yang kayak ada yang 3, 7, habis itu nanti Turun 4, lagi. enggak, Oh. 6 aja. Stabil ya kok ya? Iya gitu. Karena ya kan orang ditanya kerja yang penting apa? Yang penting nyaman. Ya kayak gitu-gitu sih. Nah, seiring berjalannya waktu ya, banyak perubahan gitu. Perubahan dalam arti apa nih kok? Macam-macam. Ini namanya bisnis kan nggak selalu untung. Kadang untung, kadang setengah rugi, atau untung dikit lah, tapi kadang rugi besar. Iya. Apalagi kayak pandemi begini, lo harus adaptasi. Nggak cuma manusia yang harus adaptasi, brand atau perusahaan juga adaptasi gitu. Perusahaan-perusahaan besar kayak kita, Picomo kan perusahaan kecil. Iya. Kelebihan dari perusahaan kecil apa? Agile gitu loh. Oh ada tren ini, langsung masuk. Oh ada peluang ini, langsung masuk gitu. Coba lihat kalau perusahaan udah besar, sekelas misalnya kata Astra, Nggak bisa. ada ini, ya mungkin mereka juga punya R&D gitu kan, atau business development atau apa gitu lah. Pasti mereka udah bisa lihat nih. Cuman nggak mungkin tiba-tiba punya keputusan A langsung besok seluruh jajaran, itu nggak bisa. Makanya harus agile gitu, adaptasi. Kalau nggak mati. Nggak tanpa adaptasi, tanpa Iya. inovasi, bisnis lu mati, udah pasti. Tapi dengan pandemi kayak gini, menurut lu banyak perubahan nggak sih kok? Banyak lah. Berapa banyak bisnis-bisnis yang tutup. Kalau napas lu nggak cukup panjang, mampus gitu loh. Bagus kayak Picomo masih bisa bertahan ya, meskipun mati-matian juga gitu loh. Kita Iya. untungnya ya puji Tuhan nggak sampai jual aset, nggak sampai pengurangan karyawan gitu kan. Tapi mampus gitu loh. Matinya tuh kayak, lo coba tanya deh
Nah, jangan tanya sama gue, lu tanya sama business owner lu yang lama, tanya sama yang lain. 1 minggu sebelum pembagian THR tahun ini, Iya. mereka bisa tidur nggak? Gitu aja, gitu. Itu horor banget, gitu. Mau nggak mau ngasih pikiran, mau ngasih kita modar, gitu kan, mimpi buruk gitu. Ya, cuman ya namanya manusia kalau kita berikhtiar gitu ya, pasti ada jalannya sih. Gitu. Iya. Entah gimana tahu-tahu bisa aja. Itu udah fokus bisnis. Tapi sebelum pandemi ini, pernah nggak sih Bikomo tuh punya pencapaian dalam bisnisnya? Misalnya kerjasama dengan apa? Oh iya dong. Bikin event Kita apa? Gini-gini juga ada prestasinya. Meskipun tapi gue nggak pernah ikut lomba ya. Iya. Gitu. Nggak pernah ikut lomba, nggak pernah ikut kontes kayak Citra lah atau apa. Tapi ya pencapaiannya adalah buat gue sendiri sih gitu. Kayak kita kerja sama perusahaan-perusahaan besar, dipercaya sama customer luar negeri gitu, dengan standar-standar yang mereka punya gitu. Kita bisa layanin mereka, itu udah buat gue suatu kebanggaan gitu. Karena kalau mereka punya dengan budget mereka untuk bikin video, Iya. nggak harus dioper ke Bikomo gitu. Budget mereka, gue nggak bilang gede, gue nggak bilang kecil juga, tapi nggak harus Bikomo. Terus kenapa kita yang dapat? Kenapa gue yang dapat? Gue nggak sekolah film, gitu. Gue nggak pakai agensi. Kenapa kita yang dapat? Memang nggak banyak. Cuman gue pastikan semua klien gue setelah kerja sama gue puas. Nggak puas nggak usah bayar, nggak usah pakai lagi, langsung gue bilang. Karena gue sendiri marah sama diri gue. Gue sendiri marah sama diri gue kalau gue nggak bisa deliver permintaan klien atau gue nggak bisa memuaskan klien, gue sendiri marah. Nggak usah tunggu diomelin, gue udah ngomel sendiri. Iya. Berarti dalam diri lu masih ada yang kurang. Oh iya. Gue bukan perfeksionis, tapi Iya. kayak gue punya standar. Disitulah kayak makanya klien gue tuh nggak banyak, paling 10. Yang rutin paling berapa? 7, 6 gitu. Nggak banyak. Kalau secara keseluruhan mungkin total klien mungkin ada 15, 20 kayak gitu kan. Tapi ya gue fokus untuk serving mereka gitu dengan sebaik-baiknya.